Shalom, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat HKBP Kramat Jati, dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret tahun 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk dan keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Kramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret tahun 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Kramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai di bulan April tahun 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak dan Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Akan bahwa penghormatan, sapaan yang dipenuhi dengan kasih, dan bahkan doa-doa yang dilantunkan saat berkomunikasi pun, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Filemon Frides Liantro Sigalingging. Shalom bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara sekalian dimanapun kini berada. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Filemon Frides Liantro Sigalingging, yang merupakan pendeta fungsional yang baru di HKBP Resort Kramat Jati, yang pada 2 minggu yang lalu, tanggal 23 November 2025, disahkan atau dikukuhkan menjadi pendeta fungsional di gereja HKBP Resort Kramat Jati ini. Shalom bagi kita semua, salam kenal, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 5 Desember 2025, tertulis dalam kitab Rut pasal yang kedua ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di tengah zaman yang begitu tak menentu saat ini, perkembangannya yang begitu pesat, zaman yang menjadikan budaya-budaya komunikasi sinis seakan lumrah, komunikasi yang begitu agresif, tidak lagi dibarengi dengan perasaan atau dari hati yang tulus, seakan lumrah atau biasa saja terjadi di sekitar kita. Itu yang membuat manusia terkadang seakan menjadi berpusat ke dalam atau kepada dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan sekarang malah menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda dari zaman ini.
dari perilaku manusia di tengah-tengah zaman sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa penghormatan, sapaan yang dipenuhi dengan kasih, dan bahkan doa-doa yang dilantunkan saat berkomunikasi pun merupakan budaya yang menyehatkan komunitas antar sesama umat manusia. Kehangatan dalam kasih Tuhan harus selalu dibawa dalam setiap proses hidup itu. Kehangatan kasih Tuhan itu harus bisa dibawakan senantiasa dalam proses berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Begitulah yang terjadi antara kisah Boas dan Ruth di nats renungan kita hari ini. Situasi yang terjadi pada masa teks ini adalah masa-masa yang suram. Moralitas antar sesama manusia di zamannya juga berantakan. Solidaritas bagi sesama manusia juga di situ pada masa itu sangat anjlok. Bahkan Ruth dan Naomi yang baru saja kembali ke Bethlehem sebagai janda yang tak berdaya lagi. Bahkan Ruth adalah orang asing Moab. Dia orang yang diasingkan, dia orang yang dipinggirkan, bahkan dianggap rendah oleh orang-orang sekelilingnya. Sedangkan Boas adalah seorang bangsawan lokal. Boas adalah tuan tanah. Boas adalah orang yang kaya raya. Boas adalah orang yang memiliki ladang yang begitu luas. Dari latar belakang tokoh ini, kita bisa lihat, kita menyadari bahwa ketimpangan terjadi antara dua tokoh ini. Ketimpangan yang begitu drastis terjadi antara dua tokoh ini. Namun, dari sini akan jelas terlihat providensi Allah terjadi bukan karena hal-hal yang besar, bukan karena hal-hal yang begitu megah. Penyertaan Allah terjadi dalam diri umatnya juga melalui hal-hal yang sederhana. Secara khusus ayat renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sapaan Boas bukan hanya sapaan basa-basi, bukan hanya untuk menyegarkan atau menyenangkan telinga saja. Sapaan Boas bukan tanpa penghayatan. Sapaan Boas bukan berarti jadi hanya untuk membuat orang-orang di sekitarnya senang terhadap dia. Namun sapaan Boas selaras dengan tindakannya. Namun mirisnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak kita pungkiri bahwa di zaman sekarang ini, sapaan-sapaan yang demikian, sapaan yang penuh kasih sekalipun, terkadang dianggap sebagai sapaan basa-basi. Sapaan yang bahkan terkadang dianggap sebagai bentuk mungkin dalam rangka memperbaiki hubungan, untuk menjilat, atau semacamnya. Namun Boas dalam renungan kali ini bukanlah demikian. Boas menunjukkan tingkah lakunya dan perilakunya, bahkan tindakannya terhadap Ruth. Ruth yang dianggap tidak siapa-siapa oleh lingkungannya. Ruth yang sudah menjadi janda dan terbuang, malah mengangkat kehidupan Ruth. Boas mengangkat kehidupan Ruth, orang yang lemah itu. Boas memenuhi dan memberikan akses pangan, memberikan akses kehidupan kepada Ruth. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya seperti Boas, kerohanian kita, kekristenan kita, iman kita haruslah terlihat dari tutur kata kita juga tindakan kita. Haruslah selaras apa yang kita omongkan dengan apa yang kita perbuat. Keimanan kita kepada Tuhan, kekristenan kita, bahkan kerohanian kita semestinya selaras dari tutur kata dan tindakan kita. Iman kita terlihat dari relasi sosial kita antar umat manusia, juga terhadap ciptaan lainnya. Iman kita benar-benar akan terlihat dari relasi antar umat manusia, juga terhadap ciptaan lainnya. Itulah sebabnya seorang Kristen, orang yang mengaku dirinya beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, haruslah menunjukkan dirinya bahwa dia tidak ego. Dia tidak memiliki rasa egosentrisme dalam dirinya, namun memiliki rasa altruisme yang juga memikirkan hal-hal lain atau orang lain di sekitarnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dimanapun berada untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Puji serta syukur ya Tuhan,
Kami panjatkan kehadirat-Mu yang telah memberkati kehidupan kami. Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang senantiasa Engkau pelihara. Kini ya Tuhan, pada hari ini kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya iman yang kami akui ya Tuhan, iman yang kami panjatkan, kiranya selaras dengan omongan kami, kiranya selaras dengan perbuatan kami. Tuhan, kepadamu-lah kami bersandar, kepadamu-lah kami berserah atas seluruh kehidupan kami. Apa yang kami perbuat ya Tuhan dalam kehidupan kami, kiranya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah kami, Sang Pemelihara kehidupan, Engkaulah yang memelihara dan melindungi setiap jemaat-Mu, setiap umat Kristen dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan oleh tangan dan pikiran mereka ya Tuhan, kiranya itu seturut dengan kehendak-Mu dan berbuah lebat, menjadi berkat bagi kehidupan mereka, juga bagi kehidupan orang sekitar, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah, kami mengaku kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menghapuskan dosa dan pelanggaran kami tersebut. Dan kiranya Engkaulah yang mengajar kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan mampu untuk berbalik dari kesalahan menuju kesucian di bawah naungan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari dimanapun berada. Terima kasih.